Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube Catatan Mentor ASN. Channel akan membahas seputar pelaksanaan PPG bagi guru tertentu tahun 2025. Namun sebelum lanjut, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia yang baru menemukan channel YouTube ini, jangan lupa diklik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya sehingga ketika ada video terbaru dari kami ada notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan video kali ini kami akan berbagi informasi kepada Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, terutama Bapak Ibu peserta PPG bagi guru tertentu tahun 2025 berkaitan dengan bagaimana cara mengerjakan jurnal pembelajaran, termasuk seperti apa langkah untuk mengupload jurnal pembelajaran tersebut. Maka dari itu silahkan dicermati dengan baik bagaimana cara mengerjakan termasuk sistematika membuat jurnal pembelajaran pada modul yang pertama berkaitan dengan pembelajaran mendalam dan asesmen yang bersifat umum. Kita akan bahas mulai dari langkah yang pertama. Jadi Bapak Ibu, langkah yang pertama silahkan diklik pada modul yang pertama, pembelajaran mendalam dan asesmen. Kemudian apabila Bapak Ibu sudah selesai mempelajari subbab 1 berkaitan dengan penerapan prinsip understanding by design pada pembelajaran, kemudian berkaitan dengan merancang pembelajaran bereferensiasi dan menerapkan pendekatan teaching at the right level pada pembelajaran, termasuk penerapan pendekatan kultur responsif teaching pada pembelajaran, maka akan muncul tampilan centang hijau. Kemudian post test, baik itu post test 1, 2 maupun post test 3 ini sudah selesai dikerjakan, maka akan muncul tampilan centang hijau juga. Jadi untuk bisa mengakses jurnal pembelajaran Bapak Ibu wajib menyelesaikan keseluruhan bagian modul, baik itu submodul maupun mengerjakan post test, sehingga berkaitan dengan jurnal pembelajaran itu akan terbuka Bapak Ibu. Seperti pada tampilan pada akun ini, di mana pembelajaran mendalam dan asesmen kita diminta untuk lengkapi jurnal pembelajaran. Kita klik bagian ini Bapak Ibu. Kemudian apabila kita sudah mengklik, kita cermati seperti apa ketentuan untuk membuat jurnal pembelajaran. Kita buka. Jadi Bapak Ibu, berkaitan dengan jurnal pembelajaran, kita diminta untuk memilih satu aksi nyata terbaik versi Bapak Ibu untuk diunggah di jurnal pembelajaran. Jadi aksi nyata terbaik versi Bapak Ibu ini berarti bahwa Bapak Ibu lebih yakin maupun lebih puas dengan aksi nyata tersebut. Kemudian Bapak Ibu lebih senang dengan aksi nyata tersebut, dan Bapak Ibu lebih bisa memaknai aksi nyata tersebut. Bapak Ibu, yang perlu kami sampaikan juga bahwa tidak ada benar maupun salah dalam memilih aksi nyata, selama aksi nyata tersebut terbaik versi Bapak Ibu. Kemudian berkaitan dengan ketentuan mengunggah jurnal pembelajaran, ketentuan yang pertama Bapak Ibu yang wajib dicermati berkaitan dengan menyertakan salah satu dokumen aksi nyata dari pilihan berikut. Jadi pada modul pertama terkait dengan pembelajaran mendalam dan asesmen, jadi ada 4 submodul ya Bapak Ibu, itu bisa dipilih salah satu, tidak kita membuat keempat-empatnya Bapak Ibu. Jadi kita memilih satu, baik itu rancangan pembelajaran yang berdasarkan prinsip understanding by design, atau pembelajaran bereferensiasi, atau Bapak Ibu juga bisa memilih terkait dengan pembelajaran dengan prinsip teaching at the right level, maupun berkaitan dengan pembelajaran kultur responsif teaching, pendidikan nilai juga bisa, termasuk pembelajaran sosial emosional. Kemudian Bapak Ibu wajib juga melengkapi dengan refleksi dan umpan balik dari rekan sejawat. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menggunakan rencana pelaksanaan pelayanan atau RPL, maupun Bapak Ibu bisa juga menggunakan bentuk penugasan lainnya dari aksi nyata. Kemudian ketentuan yang kedua Bapak Ibu, dokumen ini dibuat dalam format PDF dengan maksimal ukuran filenya adalah 10 MB. Kemudian yang ketiga, penamaan dokumen, jadi nama mahasiswa, NIM, dan judul aksi nyata. Jadi judul aksi nyata ini sesuai dengan submodul apa yang Bapak Ibu pilih. Apakah itu berdasarkan understanding by design, atau bereferensiasi, atau submodul yang lain. Itu silahkan disesuaikan Bapak Ibu, seperti contoh yang sudah kami tampilkan ini. Kalau sudah Bapak Ibu, silahkan diklik pilih jurnal pembelajaran ini.
Kemudian Bapak Ibu, lengkapi lembar jurnal pembelajaran. Jadi untuk melengkapi ini Bapak Ibu, itu yang pertama unggah dokumen jurnal pembelajaran, kemudian kita diminta untuk isi deskripsi dan isi refleksi. Itu Bapak Ibu yang wajib kita siapkan. Baik Bapak Ibu, seperti apa sistematika penulisan untuk jurnal pembelajaran pada bab pertama? Kita akan mulai bahas dari bagian yang pertama. Baik Bapak Ibu, jadi langkah pertama yang wajib kita lakukan untuk mengerjakan jurnal pembelajaran pada modul yang pertama ini adalah kita membuat cover atau halaman sampul. Kemudian sesuai dengan penyampaian video kami sebelumnya, bahwasannya untuk menghindari gagalnya divalidasi, disarankan Bapak Ibu untuk membuat jurnal pembelajaran itu di Microsoft Word atau di Google Doc. Jadi Bapak Ibu, kurang lebih berkaitan dengan cover atau halaman sampul, kita cantumkan bahwa ini merupakan jurnal pembelajaran modul 1 atau modul yang pertama. Kemudian judul dari modul yang pertama itu adalah pembelajaran mendalam dan asesmen yang bersifat umum Bapak Ibu. Kemudian silakan Bapak Ibu pilih prinsip mana yang akan Bapak Ibu gunakan sebagai aksi nyata. Jadi sebagai referensi, sebagai contoh bagi Bapak Ibu, di mana jurnal pembelajaran yang kami siapkan itu adalah menerapkan prinsip Understanding by Design atau UBD pada pembelajaran pendidikan Pancasila kelas 10 di SMP atau SMA. Jadi silahkan disesuaikan dengan Bapak Ibu. Kemudian setelah judul, Bapak Ibu bisa mencantumkan logo dari LPTK atau bisa juga mencantumkan foto dari Bapak Ibu di bagian tengah ini Bapak Ibu. Kemudian silakan diisi identitas, nama, kemudian bidang studi, kemudian nama LPTK, kemudian bisa menggunakan nomor UKG bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan NIM. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah mendapatkan NIM dari LPTK bisa mencantumkan NIM. Kemudian bagian bawah kembali kita tuliskan nama LPTK, bisa juga kita tambahkan dengan nama PPG bagi guru tertentu tahap 1 tahun 2025. Ini ya sebagai referensi Bapak Ibu berkaitan dengan halaman sampul atau bagian cover. Kemudian Bapak Ibu, sistematika berikutnya yang wajib Bapak Ibu buat adalah latar belakang. Jadi Bapak Ibu pada bagian latar belakang jelaskan kenapa pembelajaran dengan pendekatan atau prinsip yang Bapak Ibu pilih itu penting dilakukan pada pembelajaran yang Bapak Ibu ampu di sekolah. Jadi silahkan dijelaskan secara sistematis pada bagian latar belakang. Jadi seperti yang kami tuliskan pada latar belakang jurnal pembelajaran ini. Jadi kami mengambil berkaitan dengan pendekatan atau prinsip Understanding by Design. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita membuat latar belakang, Bapak Ibu pada bagian B silakan cantumkan berkaitan dengan konsep. Jadi jelaskan konsep secara singkat namun secara jelas. Jadi secara singkat dan jelas berdasarkan prinsip Understanding by Design, prinsip pembelajaran preferensiasi atau prinsip yang lainnya yang Bapak Ibu pilih. Jadi silahkan dijelaskan secara singkat ya Bapak Ibu. Itu bagian B terkait dengan konsep. Kemudian Bapak Ibu, sistematika berikutnya adalah silahkan Bapak Ibu cantumkan modul ajar terkait dengan perencanaan dari Bapak Ibu terkait dengan pembelajaran dengan pendekatan prinsip tersebut. Jadi seperti yang kami tuliskan pada jurnal pembelajaran ini. Jadi bisa disesuaikan ya Bapak Ibu terkait dengan nama sekolah, kemudian penyusun, kemudian di dalam modul tuh jelas ada tujuan pembelajaran, kemudian ada pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Kemudian yang paling penting wajib dicantumkan bagaimana kegiatan pembelajarannya, mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, sampai dengan penutup Bapak Ibu. Kemudian selain terkait dengan langkah-langkah pembelajarannya, Bapak Ibu juga wajib mencantumkan asesmen atau penilaiannya, baik itu dalam bentuk asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Jadi kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu, sebagai referensi bisa ditambahkan sesuai dengan kemampuan dan pemahaman dari Bapak Ibu. Kemudian yang paling penting, jadi wajib Bapak Ibu tuliskan juga dan cantumkan berkaitan dengan pengesahan baik dari kepala sekolah, baik dari SMP, SMA maupun
tingkat yang lainnya. Kemudian arahan dari Bapak Ibu selaku guru mata pelajaran. Kemudian Bapak Ibu, sistematika berikutnya itu adalah berkaitan dengan refleksi. Ini yang akan dinilai nantinya oleh verifikator Bapak Ibu. Maka dari itu, dalam menuliskan refleksi, jelaskan bagaimana rancangan pembelajaran yang Bapak Ibu buat itu sudah sesuai dengan prinsip atau konsep pembelajaran yang dipilih. Jadi jelaskan Bapak Ibu langkah-langkah yang harus dilakukan. Kemudian beri gambaran ketika diterapkan dalam pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Di sini ada ketentuannya Bapak Ibu. Jadi minimal bagian refleksi ini dengan menggunakan 300 kata. Kemudian Bapak Ibu, setelah refleksi itu ada umpan balik dari rekan sejawat. Jadi untuk umpan balik ini Bapak Ibu, silakan tambahkan foto kegiatan diskusi atau presentasi umpan balik dengan tulisan yang jelas dan terlihat. Jadi Bapak Ibu bisa juga dengan memanfaatkan media sosial yang digunakan. Misalkan dengan menggunakan media sosial WhatsApp Bapak Ibu. Jadi silakan cantumkan foto dari rekan sejawat yang memberikan umpan balik. Kemudian kita cantumkan nama dari rekan sejawat tersebut, kemudian komentar dan saran terkait dengan perencanaan yang Bapak Ibu buat. Jadi minimal 2 ya Bapak Ibu terkait dengan rekan sejawat yang menyampaikan umpan balik. Kemudian terkait dengan sistematika terakhir Bapak Ibu, itu adalah dokumentasi. Jadi dokumentasi kegiatan. Misalkan sesuai dengan apa yang sudah kami cantumkan di sini. Jadi dokumentasi pertama itu adalah kolaborasi dengan teman sejawat tentang pembelajaran dengan prinsip understanding by design. Jadi diskusi dan berkolaborasi Bapak Ibu. Kemudian baru ada kami cantumkan berkaitan dengan dokumentasi belajar mengajar di kelas Bapak Ibu. Dan terakhir itu dokumentasinya pembelajaran dengan kegiatan berkelompok. Jadi ada 14 halaman Pak Ibu terkait dengan jurnal pembelajaran pada modul yang pertama yang sudah kami buat. Jadi Pak Ibu, itu berkaitan dengan sistematika jurnal pembelajaran yang sudah kami siapkan sebagai bagian dari pembelajaran pada modul yang pertama. Baik Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu sudah selesai mengerjakan jurnal pembelajaran, langkah selanjutnya adalah kita mengunggah jurnal pembelajaran tersebut. Jadi pastikan dokumennya sudah lengkap dan pastikan juga ada laporan umpan balik termasuk format PDF, ini maksimal 10 MB. Silakan diunggah jurnal pembelajaran tersebut di kolom ini Pak Ibu. Dan silakan tuliskan kembali terkait dengan judul jurnal pembelajaran. Silakan Bapak Ibu tuliskan deskripsinya sesuai dengan 3 pertanyaan ini Pak Ibu. Seperti yang kami tuliskan di sini. Kemudian silakan dituliskan refleksi Pak Ibu sesuai dengan refleksi yang sudah Bapak Ibu buat di jurnal pembelajaran. Dituliskan di bagian ini. Apabila sudah, silakan dicentang pada bagian ini Pak Ibu. Saya menyatakan bahwa jurnal pembelajaran ini merupakan karya saya pribadi, dibuat sesuai dengan panduan Merdeka Mengajar atau Ruang GTK ya Pak Ibu. Kemudian dan tidak meniru atau menjiplak karya orang lain, kita klik centang. Kemudian umpan balik, jadi sudah berasal dari sasaran jurnal pembelajaran dan sudah dimasukkan ke dokumen. Jadi kita klik bagian ini. Apabila sudah Pak Ibu, kita klik kumpulkan. Kita klik kumpulkan Pak Ibu. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Berhasil dikumpulkan. Kita lihat jurnal pembelajaran Bapak Ibu. Oke. Ini file yang sudah kita unggah Bapak Ibu. Apabila sudah, kita kembali, maka akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Kita menunggu hasil validasi. Apabila sudah divalidasi, nantinya akan berubah warna menjadi warna hijau. Baik Bapak Ibu, itu tadi berkaitan dengan bagaimana langkah kita mengerjakan jurnal pembelajaran sampai dengan kita mengunggah jurnal pembelajaran pada modul pertama berkaitan dengan pembelajaran mendalam dan asesmen. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu, terutama peserta PPQ tahun 2025. Sebelum kita akhiri video ini, sekali lagi tetap dukung
channel ini agar terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share sehingga banyak teman-teman pejuang PPG tahun 2025 mendapatkan manfaat dari video yang kami bagikan. Tetap semangat Bapak Ibu, semoga diberikan kelancaran. Sampai berjumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.